Infinix Hot 9, HP yang lumayan menarik dari Infinix karena Hot 9 tuh mengincar target audiens yang berbeda. Kira-kira Infinix Hot 9 cocok buat user seperti apa sih? Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Halo guys, nama gue teman dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Infinix Hot 9. Yap, gue memang udah telat banget, but it's better late than never. So ya, yang pertama kita seperti biasa bahas harga dan speknya. Jadi kalian bisa beli HP ini di harga 1,8 juta yang punya RAM sebesar 4GB dengan internal storage sebesar 128GB yang udah support dual SIM plus microSD secara bersamaan. As always, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke, untuk harga segitu kalian dapat spek, paket chipset MediaTek Helio A25 dan fabrikasi sebesar 12 nm, layar 6,6 inci, 720p IPS LCD display dan PPI sebesar 266, udah Android 10 yang berbasis XOS 6.1, custom OS dari Infinix, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh yang hanya bisa ngecas standar sampai 10 watt aja. Nah, terus untuk si desain dan displaynya, ini bodi belakang dan frame-nya full terbuat dari plastik yang pastinya di harga segini. Dan ini desain belakangnya menurut gue overall kelihatan lumayan appealing. Apalagi yang varian warna ungu, gue suka banget. Kelihatan elegan. Terus untuk tebalnya ini emang lumayan tebal tapi nggak tebal-tebal banget. Yang pastinya nggak setebal Galaxy M30s. Dan menurut gue gripnya juga ini lumayan oke karena ini HP-nya tuh cenderung lebih tinggi daripada lebar. Jadi untuk dipegang masih enak walaupun pemakai satu tangan sedikit sulit. Terus untuk fingerprintnya dia itu posisinya di belakang dan kecepatannya ini memang kurang cepat, nggak paling cepat. Jadi ada sekitar 1 detik delay lah. Tapi at least dia itu udah cukup akurat dan sangat reliable. Dan untuk si Face ID ini beda, dia itu kerasa lebih cepat dan lebih responsif dibanding si fingerprintnya. Tapi as always gue nggak rekomend kalau kalian pakai Face ID karena nggak bakal seaman kalau misalnya dibandingin pakai fingerprint. Nah, terus dia juga ada LED notifikasi yang lumayan unik, dia itu bentuknya kayak bar, jadi kayak strip, yang posisinya tuh di sebelah kiri earpiece. Dan terus untuk si kualitas layarnya ini walaupun hanya 720p, tapi menurut gue udah cukup bagus. Untuk dipakai nonton film masih kelihatan cukup sharp, punya warna yang bagus, dan surprisingly ini viewing angle-nya menurut gue sangat bagus. Cuma memang mulai kelihatan kurang sharp kalau bisa dipakai buat baca teks. Untuk si full brightness-nya ini average, nggak bisa terang banget, tapi kalau dipakai di luar ini masih usable kok walaupun memang layar kelihatan sedikit gelap. Terus untuk si touch delay-nya ini good news juga. Di harga segini gue nggak ngerasa sama sekali touch delay. Pas gue tes ketik keyboard dan scroll aplikasi, semua kerasa responsif dan enak. Jadi ya, props for Infinix. Selanjutnya mari kita moving on ke si audio quality-nya. Jadi Infinix punya satu fitur yang lumayan unik yaitu DTS audio. Jarang banget di harga segini dapat fitur kayak gitu. Dan kalau misalnya kita klik DTS audio, dia itu ada 4 settings, tapi gue rekomen kalian diemin di smart aja. Dan ya DTS itu bekerja di headphone jack ataupun speaker. Jadi nggak cuma di headphone jack doang, di speaker juga. Dan kalau misalnya dinyalain si DTS-nya, dia itu sebenarnya hanya nge-improve volumenya. Di volume level 40% aja ini menurut gue suaranya udah keras banget kalau misalnya pakai DTS sound nyala. Dan untuk kualitasnya sendiri, kalau pakai DTS sound, dua-duanya speaker sama headphone jack jadi punya kualitas bass yang lebih kerasa, vokal yang lebih bassy dan lebih maju, tapi sayangnya ini si mid range-nya atau suara instrumennya sedikit jadi mundur. Tapi ya itu dia fitur DTS sound. Dan sekarang gue mau bahas kualitas masing-masing speaker sama headphone jack tanpa DTS. Yang pertama untuk si headphone jack, kalau tanpa DTS ini suaranya tuh lebih ke arah flat. Dan kekerasan volume yang average, jadi harus sekitar 90% volume untuk bisa enjoyable menurut gue suaranya. Dan ya ini mungkin kenapa alasan Infinix ngasih DTS sound ke Infinix Hot 9 karena dia itu kalau tanpa DTS sound suaranya jadi flat dan volumenya gak bisa keras. Dan juga ini sama ceritanya dengan si mono speakernya yang personal gue kurang suka sama posisinya, dia itu di kiri, kurang enak menurut gue. Tapi untuk kualitasnya ini juga mirip banget, dia itu cenderung flat dan juga punya volume yang kurang keras dan vokalnya juga sedikit cempreng. Jadi ya, itu mungkin kenapa alasan DTS sound selalu nyala. Dan gue juga rekomen kalian mending nyalain aja DTS sound. Dan ya ini dia speaker test pakai DTS sound, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. So ya, check it out guys.
Next, untuk si kualitas kameranya, jadi kamera belakang itu ada quad kamera. Yang kamera pertamanya punya megapiksel sebesar 16 megapiksel, kamera keduanya yang makro 2 megapiksel, dan kamera ketiganya yang berperan sebagai depth sensor atau bokeh efek sebesar 2 megapiksel juga. Terus kamera keempatnya ini sebenarnya cuma buat support doang, QVGA untuk AI sensor. Dan kalau misalnya kita ke depan, di sini ada front kamera dengan megapiksel sebesar 8 megapiksel yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk kualitas main kameranya, ya ini gue bisa bilang masih bisa bersaing lah dengan HP yang harganya mirip atau sama seperti Redmi 8 Pro atau Redmi 8. Infinix Hot 9 punya kualitas detail yang cukup sharp, warnanya natural, dan juga dynamic range yang mediocre lah, biasa aja. Cuma yang bikin beda dengan Redmi 8, di Hot 9 ada makro kamera. Yang surprisingly ini bekerja lumayan baik loh guys, dibanding sama kayak HP Realme 5, gue bisa bilang di Infinix Hot 9, kamera makronya lebih reliable dan gampang dipakai. Terus juga gampang fokus. Cukup oke lah di harganya. Dan untuk foto low light, sayangnya di Hot 9 nggak ada dedicated night mode. Jadi ya, as you expect, kualitasnya memang kurang bagus. Gambar overall kelihatan gelap, kurang detail dengan noise yang cukup banyak. Nah, tapi ini good news, front kameranya menurut gue bagus banget untuk harganya. Punya detail yang oke, dan juga warna yang colorful. Lumayan bagus. Terus untuk si video recordnya, kalau misalnya kita ke si kamera, dan ke video, mana ini video? Di sini bisa kita lihat kamera belakang sayangnya hanya bisa sampai 1080p di fps 30. Untuk kamera depan 1080p fps 30 juga sama. Tapi ini dia sampelnya pakai resolusi 1080p 30 fps. So ya, check it out guys. Oke, jadi ini video recording pakai resolusi 1080p yang paling tinggi, 1080p 30 fps. Langsung aja kita tes stabilisasinya. Coba fokusin ke tiang untuk dynamic range. Oke. Dan overall shot. Yap, kalian bisa nilai sendiri di komen bawah. Nah, terus untuk si gaming performance-nya. Jadi Infinix Hot 9 itu kan pakai chipset MediaTek Helio A25 dan fabrikasi sebesar 12 nanometer. Jadi ya ini memang chipset low-end-nya dari MediaTek yang lumayan power efficient, tapi emang dia itu gaming performance-nya inferior dibanding Snapdragon yang harganya atau kelasnya itu mirip. Dan ya ini emang kelihatan banget, main game berat kayak PUBG masih bisa di settingan maksimalnya untuk HP ini yaitu balance dengan medium frame rate. Terus untuk performanya gimana? Ini untuk performanya menurut gue masih cukup playable, walaupun kalau misal banyak going on, banyak action itu HP-nya di kerasa, gaming experience-nya di kerasa ada sedikit stuttering. Jadi ya, emang MediaTek Helio A25 itu bukan diperuntukkan untuk main game berat, lebih buat main game casual. Dan walaupun untuk main game rhythm kayak Bandori pun grafiknya harus diturunin ke low, tapi ini gaming experience menurut gue enak banget loh guys. Gak ada touch delay ataupun audio delay. Overall kerasa sangat responsif dan enak banget buat dimainin. Jarang banget ada HP di harga segini yang bisa kayak gitu. Nah, terus untuk si UI experience-nya, jadi itu pakai Android 10 yang berbasis XOS 6.1, dan gue bisa bilang ini OS 1 mirip-mirip sama Realme UI, nggak tahu kenapa. Tapi supaya ini cukup polis dan enak untuk dipakai kok. Tapi ya untuk pemakaian sehari-hari ini walaupun launching aplikasi kerasa sedikit lemot, tapi berkat RAM yang cukup besar, jadi multitasking nggak ada masalah, kerasa smooth, dan overall UI experience lumayan enjoyable. Untuk si DRM infonya, kalau misal kita ke DRM info, come on, klik. Di sini bisa kita lihat dia itu masih Wi-Fi L3 yang pastinya, yang artinya kalian bisa nonton Netflix atau streaming service lainnya di resolusi sampai 540p aja. Last but not least, untuk si battery life-nya, dia itu punya baterai sebesar 5000 mAh yang bisa ngecas sampai 10 watt aja. Dan ini ketahanan baterainya tuh guys, gila banget. Ini kayaknya HP yang punya battery life paling lama yang pernah gue review deh. Dan pemakaian gue yang enteng, hanya basic sosial media dan nonton video, Infinix Hot 9 bisa bertahan sampai 2 hari setengah, hampir 3 hari malahan. Dengan screen on time sekitar, kalau misal gue ke galeri, karena gue udah screenshot, mana galeri, boom. Dan di sini bisa kita lihat dia itu insane banget, bisa dapat screen on time sekitar 15 jam, 46 menit, hampir 16 jam, dengan sisa battery life 20%. Yang artinya ini kalau misal mau sampai 0% bisa sampai 17-18 jaman. Gila banget, gue nggak pernah nge-review HP yang punya battery life segila ini. Ya mungkin itu berkat si chipset yang efisien banget, baterai yang besar, dan juga layarnya yang hanya 720p. Terus untuk si charging speednya ini sayangnya emang kerasa lama banget juga.
gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 3 jam 9 menit. Jadi ya, baterainya tahan lama, tapi ngecasnya juga tahan lama. Ya, win-win lah. Jadi ya cuma segitu aja reviewnya, langsung aja kita ke konklusinya. Dan untuk konklusinya menurut gue Infinix Hot 9 dengan harga di bawah 2 juta masih sangat worth it untuk dibeli. Kenapa? Karena Infinix Hot 9 punya layar yang enak banget buat dipakai nonton, gede yang pastinya, dan juga full screen, kualitas audio yang bagus, dan juga ketahanan baterai yang menurut gue paling bagus yang pernah gue review. Infinix Hot 9 memang gaming performance tuh weak banget, di harganya sangat weak, dan gue nggak rekomen untuk para gamer yang pastinya. Mending ke Redmi Note 8 yang jauh lebih baik. Tapi menurut gue ini karena dia ngincer target audience yang berbeda. Infinix Hot 9 menurut gue ini worth it banget buat para power user yang nyari HP untuk entertainment usage. Apalagi sekarang yang lagi pada di rumah, nggak ada kerjaan, menurut gue Infinix Hot 9 companion yang cocok banget buat kalian. Tapi ya, kalau kalian beli HP ini, yang pasti gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau ada filter kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.